Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa sekalian, kita lanjut bagian 2 dari intisari perkuliahan kita, pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Kemarin adalah sudah kita jelaskan tentang tujuan penciptaan manusia dengan bab hakikat manusia menurut Islam. Tujuan yang pertama sudah kita bahas, yaitu Abdullah, ya. Manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tugasnya adalah mengabdi kepada Allah, yaitu beribadah kepadanya. Kemudian fungsi tujuan manusia diciptakan Allah ke muka bumi yang kedua adalah khalifatu fil ard, khalifah, pemimpin. Khalifah itu pemimpin di muka bumi. Jadi manusia sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wewenang, diberikan kekuasaan agar manusia ini adalah pemimpin dari seluruh makhluk di muka bumi. Artinya apa? Manusia harus mampu memanajemen dirinya, memanajemen apa-apa yang di sekitarnya sebagai bagian daripada kebaikan. Artinya manusia itu harus menjadikan sekitarnya ini memiliki manfaat, dirinya juga memiliki manfaat bagi dirinya, bagi orang lain dan alam sekitarnya. Maka sebagai pemimpin, manusia itu harus menjaga yang pertama hablum minallah, hubungan kepada Allah. Itulah tadi Abdullah tadi kan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya cukup hablum minallah, tapi juga di situ harus ada hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Jadi hubungan sesama manusia itu harus dijaga. Jangan sampai antara satu yang lain kita menjadi biang keributan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Jadi sesederhana pemimpin adalah dia mampu memimpin dirinya sendiri, memanajemen dirinya, supaya apa yang dilaksanakannya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain, kan? Jadi tak ada cerita kalau sudah paham tentang tujuan penciptaan manusia, salah satunya adalah khalifah, maka pimpinlah dirimu menjadi pimpinan yang baik pada dirimu sendiri maupun orang lain. Orang lain itu termasuk keluarga kita. Kalau kamu sudah mampu memimpin diri kamu, mampu memimpin keluarga, pada saatnya kamu akan bisa memimpin kalangan masyarakat. Nah, itulah salah satu kombinasi atau pertautan bahwa manusia itu dalam Al-Quran disebut dengan nas, makhluk sosial. Oke, saudara-saudari sekalian, nah itulah inti hakikat manusia menurut Islam. Kemudian pada pembahasan selanjutnya ada syarat-syarat agama, klasifikasi, ciri-ciri agama dan agama Islam. Agama harus kita ketahui
Bahasa agama itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi agama dalam etimologi adalah tidak kacau, tidak rusuh, tidak hancur, dan lain sebagainya. Itu etimologi. Secara terminologi, agama itu diartikan sebuah keyakinan kepada sesuatu yang di dalamnya sesuatu itu memiliki pengaruh terhadap diri manusia, dan untuk memperoleh sesuatu tersebut melalui dengan cara metode, inilah yang disebut dengan agama. Jadi kita kenal di Indonesia itu banyak agama yang dilayani. Di Indonesia itu ada sekarang 6 agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masih adakah agama yang lain? Banyak. Agama-agama tradisional, Palbegu di Tapanuli, kemudian Kejawen di Jawa, dan lain sebagainya, banyak. Sudah, itu adalah arti agama. Kemudian dari sekian banyak agama itu, klasifikasi agama, dari sekian banyak agama itu dapat kita klasifikasikan menjadi 2 golongan besar. Apa itu? Yang pertama adalah agama samawi, yang kedua adalah agama ardi. Agama samawi ini apa? Agama yang aturan pedomannya berasal dari langit. Samawi, samawati wal ard, kan? Jadi agama-agama yang turun dari langit berarti ada kitabnya, ada tuntunannya yang sesungguhnya diberikan oleh, kalau dalam Islam diberikan oleh Allah melalui malaikat kepada Rasul. Nah, tuh. Contoh agama samawi itulah dia Islam, ya. Islam. Kemudian kita mengenal Kristen dan Yahudi. Nah, ini kan ada kitab-kitabnya. Di Islam kita yakini bahwa Yahudi itu memiliki pegangan kitabnya adalah Taurat, Zabur, satu lagi. Yang Kristen yang kita imani dalam Islam, mereka adalah kitab Injil, juga diyakini oleh umat Islam sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran Islam, yang di dalamnya termaktub isi dari kitab-kitab terdahulu. Apa kitab terdahulu? Zabur, Taurat, Injil sudah termaktub di dalam Al-Quran. Nah, itu yang perlu kalian ketahui dari pembahasan agama, syarat-syarat agama, klasifikasi dan ciri-ciri agama Islam. Agama Islam, agama dalam sebutan Arab disebut dengan ad-din, keyakinan. Aslama
Islam berasal dari kata sallama yusallimu islaman, artinya keselamatan. Jadi agama Islam dari sudut pandang etimologi, dia keyakinan, memiliki arti keyakinan untuk selamat. Bagaimana selamat dalam Islam? Ya harus berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dia berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Untuk masuk Islam, maka ada yang disebut dengan rukun Islam. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan rukun Islam yang sampai ke rukun Islam yang kelima yaitu naik haji bagi orang yang mampu. Kemudian di Islam juga diatur bagaimana konsep keberimanan. Ada iman kepada Allah. Kita harus meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu adalah Tuhan yang ilah yang mengatur segala kehidupan. Ada iman kepada malaikat. Dengan kita beriman kepada malaikat, maka kita selalu senantiasa merasa diawasi oleh malaikat. Rokib, malaikat atid di sebelah kiri. Jadi kalau kita sebenarnya beriman kepada malaikat, maka senantiasa kita waspada dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada lagi sesungguhnya kalau kita sadar di samping kita malaikat rokib dan atid, pencatat segala amal kebaikan dan keburukan. Tidak ada lagi kita melaksanakan perbuatan yang buruk. Kan itu konsep. Kita yakini bahwasanya Allah Maha melihat, maka segala tindak tanduk kita diawasi oleh Allah. Tapi kadang jika seseorang itu atau kitalah berbuat maksiat, maka sesungguhnya pada saat perbuatan maksiat itu dilaksanakan, maka segala jenis keimanan kepada malaikat Allah hilang. Kan? Jadi bisa hilang dia. Maka iman itu bersifat fluktuatif, naik turun. Makanya bagaimana sesungguhnya? Ya naik konstan. Jangan naik terjun bebas. Kemudian hasil daripada kita mengetahui bahwa agama Islam itu seperti yang diutarakan dalam surah Al-Maidah, wa raditu lakumul Islam madina. Allah meridhoi bahwasanya agama kita itu adalah Islam. Maka kalau daring guling. Jadi Islam datang kepada kita sebagai rahmatan lil alamin. Dan sesungguhnya tidak ada paksaan untuk kamu masuk ke agama Islam. Apa dalilnya? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagimu untuk memasuki agama Islam. Dari situ kita ini adalah tujuan Islam itu didatangkan sebagai rahmat. Botohodo rahmat. Rahmat, kebaikan. Kebaikan kepada semuanya. Nah, jadi kalau kamu sudah tahu tujuan Islam itu datang, sebagai penganutnya pun mesti harus mengaplikasikan tujuan daripada Islam itu. Rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian
Di pertemuan kelima kita membahas sumber ajaran agama Islam dan metode-metode berijtihad. Sumber ajaran agama Islam, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum lan tadillu bihima al-Quran wa sunnatur rasul. Apa itu? Sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnatur rasul. Al-Quran lah, di sanalah petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan baginya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu sebagai sumber ajaran, sumber kita dalam mengaplikasikan Islam itu ada di Al-Quran, dilengkapi oleh hadis. Hadis ini salah satu fungsinya adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, umum atau universal. Dijelaskan Allah dalam Al-Quran salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu hadisnya. Ayat Al-Quran. Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, katanya. Sholat itu ditentukan waktu-waktunya. Apa itu sholat? Ya kan dijelaskan. Bagaimana tata cara sholat? Dijelaskan dalam hadis. Apa hadisnya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah, berarti di situ ada fi'li ya. Hadisnya fi'li, perbuatan. Nah, sumber ajaran agama Islam inilah yang kamu mesti pahami, bahwa Al-Quran itu satu. Kemudian ada hadis sebagai pelengkap. Oleh hadis pun dibagi lagi. Ada yang disebut dengan hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kalau ditinjau dari segi kualitas hadis, maka pembelajaran tentang agama Islam kepada orang Islam hukumnya fardu ain, wajib kita mengetahui, wajib kita menuntut. Kalau pelajaran yang lain, misalnya fisika, kimia, guru, apakah semua harus guru? Tidak. Apakah semua harus pengacara? Tidak. Jadi agama mesti wajib diketahui oleh setiap orang di muka bumi yang agamanya Islam. Kamu harus tahu hadis dari segi kualitas itu dibagi 3. Hadis sahih yang betul-betul sahih, terjamin kebenarannya. Hasan itu baik, tak ada keraguan juga di dalamnya. Tapi dhaif itu lemah dari segi baik dia, dari segi sanad, matan dan rawi. Kemudian hadis ditinjau dari kuantitas jumlahnya, ada disebut dengan hadis masyhur, ada disebut dengan hadis mutawatir, ada yang disebut dengan hadis ahad. Untuk kamu lebih mengetahuinya, silakanlah tuntut ilmunya di
pelajaran agama. Kemudian ini sumber kan, sumber itu Al-Quran hadis. Ada metode dalam penentuan hukum dalam Islam. Apa saja itu metodenya? Sumbernya Al-Quran hadis. Metodenya apa? Metodenya yang pertama adalah ijma' ulama atau ijtihad. Ijtihadnya para ulama. Dasarnya apa? Dalam dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Pemimpin itu tidak hanya sifatnya pemimpin kenegaraan atau pemimpin politik atau pemimpin organisasi, tidak. Jadi pemimpin yang disebut di sini, kalau kita tinjau kepada kenapa ada ijtihad, kenapa ada ijma? Karena sesungguhnya pewaris para nabi itu adalah ulama. Jadi ketika mereka berijtihad tentang sebuah hukum yang sesungguhnya tidak ada di dalam Al-Quran hadis, maka itu bisa menjadi pegangan. Itu metode, cara menetapkan Islam. Kemudian ada lagi kita kenal kias. Kias itu menyamakan sesuatu peristiwa yang tidak ada pada saat ini disamakan dengan peristiwa pada saat Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sesuai dengan peristiwa ini. Misalnya contoh, narkoba pada masa Rasul tak ada. Apa hukum narkoba? Haram, ya kan? Apa dasarnya? Dikiaskan kepada minuman keras. Wahyunya ada yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jangan dekati olehmu minuman keras. Karena apa? Memabukkan. Narkoba juga memabukkan, hilang akal. Itu esensinya. Khamar pun hilang akal. Kalau sudah hilang akal, dimungkinkan akan terjadi ditimbulkannya perbuatan yang bersifat negatif. Kalau sudah hilang akal, golap lalai dan nama repeng beniram, ya, sarsari di bawah di tetangganya misalnya. Judi togel aja dong zaman Rasul. Nah, togel kan dikiaskanlah dia. Al-khamru wal maisir, judi dan mengundi nasib. Karena dia bertentangan dengan disuruh kita bekerja keras. Nah, itu ya. Itu adalah kias. Kemudian maslahah mursalah, kemudian sampai kepada al-urf, kebudayaan. Kebudayaan juga bisa menjadi metode penetapan hukum Islam. Karena budaya yang di satu daerah berbeda dengan daerah lain. Contoh apa itu? Misalnya daerah Batak, dari segi keturunannya pun sudah berbeda. Keturunan apa yang maksudnya di sini adalah garis keturunan itu sudah berbeda.
antara pengambilan suku Angkola misalnya dengan suku Minangkabau. Suku Angkola kan patrilineal, garis keturunan diambil dari ayah misalnya. Minangkabau matrilineal diambil dari ibu. Jadi dari situ saja sudah berbeda. Maka hal itu juga bisa memberikan efek dampak dalam penetapan hukum. Maka salah satu metodenya adalah al-urf, dengan memandang segi budaya yang ada di tempat tersebut. Oke, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat, mungkin ini adalah part 2 daripada intisari pembahasan yang sudah saya unggah di part 1. Pahamilah mulai dari keimanan dan konsep ketuhanan dalam Islam, keimanan dan ketakwaan. Ketuhanan dalam Islam itu mulai dari kita belajar tentang animisme, dinamisme, monoteisme, politeisme, kemudian keimanan, ketakwaan, apa itu iman, apa itu takwa, apa hubungannya, ya. Jadi karena minggu depan tepat di hari Senin kita ujian tengah semester, silakanlah tonton video ini, karena dari apa yang saya sampaikan inilah yang menjadi bahan untuk kita ujian ini. Demikian saja, semoga video ini bermanfaat. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.